إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Masjid Al-Amin yang semoga Allah berkahi ini, ya, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mempelajari ilmu agama yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita agar kita semua ini menuntut ilmu agama. Ya, salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka dia akan dipahami ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang meniti satu jalan dan di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama ini, ya, maka orang itu akan dipermudah jalannya menuju surga atas apa yang telah ia pelajari dari ilmu tersebut. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang Allah beri kemudahan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat karena telah mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hujan-hujan itu biasanya enaknya ngopi jemaah. Tapi kita kajian ini, subhanallah. Jangan lupa kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, semoga hujan yang Allah turunkan ini ya bermanfaat ya buat orang-orang yang hidup di dunia ini. Para jemaah, sudah sampai mana kajian kita membahas masalah sirah an-nabawiyah? Ini pertemuan yang ketiga nih. Ya, di kajian yang lalu kalau tidak salah kita membahas masalah nasab ya. Kita membahas masalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ibrahim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini, ya, sebelum kita membahas tentang kelahiran Rasulullah, ya, kita harus tahu siapa orang yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang-orang atau bagaimana keadaan orang-orang yang Rasulullah tinggal di tengah-tengah mereka dan yang kelak akan didakwahi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak tahu itu, ya tidak seru ceritanya. Ya, Rasulullah diutus ya, kafir Quraisy ya zaman jahiliyah dan lain sebagainya. Masalahnya banyak dari kita tidak tahu seperti apa orang-orang di zaman jahiliyah. Makanya dengan mudah ya kita ngomong dulu zaman kita zaman jahiliyah. Nah, antum hidup bukan di zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah itu sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Namanya zaman jahiliyah. Adapun sekarang kitanya yang jahiliyah, bukan zamannya ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan oleh Syekh Shafir Rahman Mubarak Furi dalam kitabnya Rahiqil Makhtum. Ya, mungkin yang punya buku Sirah As-Sahihah, tidak ada di situ penjelasannya, terlalu sedikit, ana ambil dari yang lain. Disebutkan bahwasanya kana mu'dhamul Arab ittaba'u da'wat Ismail alaihi salam hina da'ahum ila dini abihi Ibrahim. Perlu diketahui keadaan orang Arab dulu, keagamaannya bangsa Arab dulu
itu hampir semuanya mereka itu mengikuti agamanya Nabi Ismail alaihissalam. Saat Nabi Ismail mengajak mereka untuk beragama dengan agama bapaknya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakanat ta'budullah wa tuwahhiduhu wa tadayyana bidinihi. Mereka itu menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatta tala alaihimul amadu wa nasu haddan mimma dzukiru bihi. Sampai akhirnya terlalu panjang, waktu yang sangat panjang dilalui, membuat mereka semua lupa atas apa yang sudah mereka diperingatkan atas agama itu. Namanya agama ada peraturannya para jamaah, ya, tidak sembarangan orang beragama. Agama itu ada aturannya. Mereka lupa sama itu semua. Illa annahum baqiya fihim at-tauhid wa iddatu sya'air min din Ibrahim. Tersisa sedikit orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim, dan tersisa di antara mereka juga ada syiar-syiar agamanya Nabi Ibrahim. Jadi mereka masih beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim semua, sebagaimana didakwahkan oleh Nabi Ismail kepada mereka, ya, dipegang baik-baik sama mereka, sampai datang orang, siapa namanya? Kita sudah tahu, sudah kita bahas di kajian yang lalu. Sama Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, kepalanya Bani Khuza'ah, ya, wa kana qad nasha'a ala amrin 'azim min al-ma'ruf was-sadaqati wal hirsi ala umuriddin. Dijelaskan bahwasanya orang ini itu dikenal kebaikannya, sampai ujungnya orang-orang itu percaya sama dia, ya, karena bukan ini dia orang sembarangan, bukan. Dia ini orang yang terkenal ibadahnya, terkenal sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, semangat dalam perkara-perkara agama. Amr bin Luhai bukan orang tidak dikenal, tahu-tahu nyeret berhala dan lain sebagainya, tahu-tahu disembah, bukan. Ini orang yang dikenal kebaikannya, dia melakukan amar ma'ruf, ya, bersedekah, dan orang tahu beliau ini orang yang megang agama. Fa'ahabbahun nas, akhirnya orang-orang mencintai Amr ini. Wadanu lahu dhannan minhum annahu min kabairil ulama wa afadilil awliya. Sampai akhirnya orang-orang mengira Amr ini adalah, ya, ulama besar, wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah, orang kalau sudah dianggap sebagai alim besar, orang sudah dianggap sebagai wali, sudah berlebihan, orang ini ngomong apa pasti diikuti semua orang. Bahkan katanya Imam Ibnul Qayyim, orang gila kalau bikin sekte agama pasti ada pengikutnya. Jika sudah dianggap orang ini sudah di luar nalarnya, sudah dahsyat, sudah ini orang terlalu mulia, orang ini berilmu, pasti ada pengikutnya. Makanya kita dalam agama ini tidak boleh berlebihan. Mau sehebat apa ustadznya, mau sepinter apa, ya, tetap kita ini taruh masing-masing pada porsinya. Jangan kita ini berlebihan, karena ujungnya akan jadi seperti ini nanti. Subhanallah, sama Rasulullah SAW kita ini dilarang untuk hulu para jamaah sekalian. Dalam segala aspek kehidupan berlebihan itu tidak baik, ya. Amr bin Luhai ini dianggap sebagai ulama, kibarul ulama, dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhirnya beliau ini jalan-jalan ke Syam. Di mana Syam? Di utaranya Jazirah Arab. Ya, Syam itu sekarang posisinya negaranya ada 4 kalau tidak salah, Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon. Ya, kurang lebih ini 4 itu daerahnya semua namanya Syam. Ada di utaranya Jazirah Arab. Fara'ahum ya'budun al-awthan. Sampai ke Syam, Amr bin Luhai ini lihat orang-orang Syam itu sembah berhala, jemaah. Fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan. Akhirnya Amr ini mikir, ini jangan-jangan ini orang-orang Syam ini cara beribadahnya benar. Itu yang ada di kepalanya dia merasa ini adalah satu kebenaran.
Kenapa demikian? Ada alasannya, bukan tidak ada alasannya begitu saja. Lihat orang menyembah berhala terus diiyakan, bukan. Tapi ada alasannya. Alasannya masuk akal. Di kepalanya Amr bin Luhai pada waktu itu alasannya masuk akal. Yaitu karena Syam ini adalah mahallur rusul wal kutub. Di sini adalah tempat banyak Allah utus para rasul-rasul. Betapa banyak di Syam, Allah utus para rasul. Nabi Isa dan lain sebagainya, di atasnya lagi. Bani Israel, Nabi diutus begitu banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul-rasul diutus di Syam. Pasti itu ada maksudnya. Dan Allah turunkan kitab-kitab, wahyu-wahyu banyak di Syam. Berarti ini benar ini katanya Amr bin Luhai. Faqaddama ma'ahu bihubal. Akhirnya dia datang membawa patung yang namanya Hubal. Ingat kita para jamaah, ya, saat mereka semua nanti mau perang Badar, mereka itu bawa diseret patung-patungnya semua. Dan juga atau saat perang Uhud, dan juga saat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa, ya, mereka itu mengatakan, ya, bilang Hubal, sebut itu nama-nama patung-patung. Ya, ini patung yang pertama dibawa sama Amr bin Luhai, Hubal. Wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Diseret sama Amr bin Luhai, dibawa dimasukkan ke dalam Ka'bah jemaah. Wa da'a ahla Makkah ila syirki billahi fa ajabuhu. Akhirnya dia mengajak orang Mekah untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti sama orang Mekah. Karena apa di kepalanya orang Mekah? Ini orang ulama, ini orang wali. Omongannya kita harus ikuti. Disuruh sembah patung, kita sembah. Tidak mungkin dia salah. Thumma lam yalbith ahlal Hijaz an taba'u ahla Makkah. Ya, sedikit-sedikit bukan cuma orang Mekah ternyata yang ikut, tapi orang Hijaz, ya, itu semuanya ikut. Orang Mekah juga mereka menyembah berhala. Kenapa demikian? Orang-orang Hijaz, orang-orang samping-sampingnya Mekah, ya, mereka itu pasti niru orang Mekah. Kenapa? Orang Mekah itu dibilang dia itu orang-orang yang beragama, dekat sama Baitullahil Haram. Kalau mereka menyembah sesuatu, ya kita harus ikut-ikut sama mereka. Mereka yang benar. Saat mereka melihat orang Mekah sudah menyembah berhala, akhirnya yang lain ikut-ikut. Sampai akhirnya di Hijaz, ya, posisi Hijaz, Jeddah, Madinah, ya, Mekah itu semuanya ada di sisi Hijaz, ya, sisi baratnya Jazirah Arab itu Hijaz. Akhirnya mereka ngikut orang Mekah semua. Wa min aqdam asnamahum Manat. Ada, ya, patung mereka yang terbesar juga dan yang terlama, yang paling sepuh, namanya itu Manat. Manat, ya. Kanat bil mushallal ala sahil al-bahr al-ahmal bil qurbi min Qadid atau Kudaid. Dijemput sama dia, ya, tempatnya itu ada di Manat, atau Manat ini tempatnya ada di tepi barat Jazirah Arab, dekat sama Laut Merah. Tempatnya namanya di Mushallal, dekat Laut Merah. Dan juga di dekat situ, yaitu di Taif, ada yang namanya Al-Lat, yang mana kita tahu Lata wal Uzza, ya. Itu posisinya ada di Taif, ya. Thumma takhadul Uzza bi Wadi Nakhla. Ditaruh juga Uzza di tempat namanya Wadi Nakhla, ya. Hadhihi thalatha akbar awthanahum. Dan ini tiga ini adalah patung terbesar mereka. Manat, Lata, wal Uzza. Ya. Afara'aytum Lata wal Uzza, kata Allah, wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Ya. Subhanallah. Ini tiga-tiganya semuanya diurus ini sama Amr bin Luhai. Orang disuruh sembah ini berhala. Thumma kathura syirk. Akhirnya tersebarlah kesyirikan. Wa kathratil awthan fi kulli buq'atin minal Hijaz. Akhirnya bertambah, ada patung fulan lagi di sana, patung fulan di sini. Di seluruh Hijaz orang sudah menyembah patung. Dikatakan para jamaah sekalian bahwasanya Amr bin Luhai ini punya khodam. Tahu antum khodam? Kalau kata orang Indonesia, khodam, punya jin katanya. Ya, dia punya miara jin, ya, suka dibisiki sama jin yang suka sama dia.
Ini berhasil diwaswas sama jin dan setan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Suka jinnya sama dia. Dia dibisiki sama jin bahwasanya ada satu tempat, sekarang posisinya di Jeddah, kata jinnya, itu tempat terkuburnya patung-patung zamannya Nabi Nuh dulu. Yang mana nama-nama patungnya disebutkan dalam surat Nuh. Apa namanya? Apa? Ayatnya? Surat Nuh. Waddan, ya. Qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5. Itu sama jinnya Amr bin Luhai ini dikasih tahu, ini ada nih, 5-5-nya ada di dekat dari Ka'bah, dekat dari Mekah. Jeddah sama Mekah tidak jauh jamaah. Dibantu sama jinnya nyari posisi itu patung di mana, subhanallah. Kita lihat. Jadi orang kalau sudah berbuat kesyirikan para jamaah itu haus, ya terus merasa nikmat sama itu. Naudzubillah. Menyesatkan orang. Bukan cuma orang Mekah yang disesatkan, semua di sekitarnya Mekah sampai orang Hijaz semua. Tidaklah kabilah satu kampung, satu kabilah melainkan ada yang disembah dari patung-patung. Subhanallah. Awalnya tidak ada. Awalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena terlalu menganggap orang besar, terlalu berlebihan, menganggap orang sebagai alim ulama, menganggap orang sebagai ya wali, kalau ngomong tidak kira salah, ya akhirnya memaksa mereka untuk melakukan itu. Lalu para jamaah sekalian, lebih parahnya lagi, saat datang jamaah haji, datang orang jamaah haji setiap tahun datang para jamaah. Di tahun itu saat datang jamaah haji, didatangkan patung-patung itu para jamaah sekalian, dikasih lihat ke jamaah haji bahwasanya Ka'bah sekarang kalau mau masuk disuruh sembah berhala. Subhanallah. Apa tidak terfitnah itu jamaah haji? Apa tidak ikut-ikutan semua? Itu tempat suci para jamaah dan mereka tahu itu. Di dalamnya orang-orang baik, orang-orang yang pantas dijadikan panutan, ternyata sampai ke sana lihat sudah sembah berhala semua. Apa terus sudah ikut-ikut mereka? Akhirnya ikut-ikut semua. Jamaah hajinya datang melihat sudah nyembah berhala, ya ikut nyembah berhala. Dan disebutkan para jamaah sekalian, bagaimana mereka itu menyembah berhala. Sungguh mengerikan para jamaah sekalian. Kita lihat bagaimana mereka itu mengagungkan berhalanya. Kita lihat dan kita bandingkan sama kesyirikan yang dilakukan para musyrikin di zaman sekarang, atau dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak ngerti ya di luar sana. Mengagungkan satu tempat, mengagungkan pohon, mengagungkan ya benda mati, keramat dan lain sebagainya. Sembelih hewan dilempar ke laut, ya, ada penjaganya. Sembelih hewan tuh ngundang tetangga, bikin sate, bikin rendang jamaah yang enak, makan sama-sama, bikin gulai. Ya bukan dilempar ke sungai, di beton dicor sama semen hewannya, bukan. Kita lihat gimana mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka, mengagungkan patung-patung mereka. Kita lihat cara-caranya. Disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, ya, yang sebagiannya disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ya, jilid 1 halaman 222. Yang pertama dijelaskan bahwasanya mereka, tata cara mereka mengagungkan patung mereka itu, yang pertama berdiam lama di hadapan berhala, ya, kayak orang bertapa gitu, diam, berlindung kepadanya, menyebut-nyebut namanya, zikir para jamaah, nyebut nama patung-patung itu, sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Itu yang dilakukan mereka, yang mereka ajukan kepada agar patung-patungnya memenuhi hajat mereka.
Dan mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala dan patung itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi patungnya ini bisa nanti ngomong sama Allah ya di akhirat atau sekarang, sampaikan sama Allah saya butuh begini, pakai wasilah dulu. Tidak langsung minta ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas ayatnya para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, kasih tahu kata Allah, fa inni qarib. Aku dekat kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dekat gimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab langsung doanya orang yang minta kepadaku kata Allah. Kita lihat jemaah. Banyak ayat-ayat itu sama Allah disebutkan, ayat itu diturunkan wahyu karena orang tanya ke Rasulullah. Saat datang masalah haid, ya, wanita-wanita haid, sahabat tak ngerti harus gimana, datang ke Rasulullah. Yus'alunaka 'anil mahid. Betul atau tidak? Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu masalah haid. Qul huwa adzan, kata Allah, katakan wahai Muhammad, huwa adzan, itu adalah sesuatu, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, itu adalah satu gangguan, satu larangan, maka jauhkan wanita itu kalau sedang haid. Pakai kata katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya. Allah suruh Nabi Muhammad katakan kepada mereka. Tanya lagi, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad masalah, tanya masalah bulan-bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kasih tahu kata Allah wahai Muhammad kepada mereka, itu adalah waktu-waktu untuk manusia yang untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak pertanyaan lagi. Sama Allah dibilang, "Qul," katakan begini dan begini. Katakan begini dan begitu. Katakan wahai Muhammad. Tapi saat nanya masalah Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai katakan jemaah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku tanya sama kamu wahai Muhammad masalah Allah Subhanahu wa taala, bilang saya dekat. Kasih tahu. Enggak pakai ngomong kul, enggak ada. Allah yang jawab langsung, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya jawab doanya. Aku jawab doanya orang yang minta kepadaku kata Allah. Enggak pakai katakan wahai Muhammad, enggak ada. Langsung Allah yang sampaikan jemaah. Karena ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah yang sangat besar. Ya tidak bisa kita sembarangan main-main masalah ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih tidak tahu, kita awam, mudah-mudahan Allah maafkan. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu, jangan macam-macam ini sama hal-hal yang berbau kesyirikan. Karena ancamannya sangat berat. Menduakan Allah dengan makhluknya, menyerahkan haknya Allah yang itu hanya milik Allah, disanding dengan makhluknya yang lain, atau diberikan ke sebagian makhluknya. Ini bahaya jemaah. Ini termasuk kepada kesyirikan. Betul, mungkin kita sekarang tidak nyembah patung, kita tidak sembah pohon, sujud sama pohon, tidak ya. Tapi mungkin kita percaya ya, ada orang yang tahu ilmu gaib, naik ke atas sana ke Sidratul Muntaha, buka Lauhul Mahfud, naik ke atas katanya setiap hari Kamis, buka Lauhul Mahfud, lihat isinya Lauhul Mahfud, terus dikasih tahu, kamu saya tadi baca di Lauhul Mahfud, kamu harus begini, karena kalau tidak kamu akan begini. Oh siap, percaya dia. Apa ini bukan syirik namanya? Ya. Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, ya, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda tidak tahu kata Rasulullah SAW. Di waktu yang lain ditanya hari kiamat, Rasulullah pun tidak jawab, tapi Rasulullah balik tanya, apa yang kau persiapkan pada hari kiamat? Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Padahal Rasulullah kalau dibilang ya dia Isra wal Mi'raj, ya berangkat sana ke Sidratul Muntaha, ya ngomong langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak tahu ilmu gaib.
Begitu juga ceritanya sama nabi-nabi yang lain, wala a'lamul ghaib. Nabi Nuh bilang wala a'lamul ghaib, ana tidak tahu ilmu gaib, kata Nabi Nuh. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak bilang aku ini adalah malaikat. Aku manusia biasa, ana tidak tahu ilmu gaib. Dan begitu juga ceritanya Nabi Hud, begitu juga ceritanya Nabi Saleh dan yang lain yang tadi diceritakan dalam Al-Quran. Tidak ada yang tahu ilmu gaib. Kalau kita percaya ada orang tahu ilmu gaib, ini sudah masuk ke dalam bab kesyirikan. Itu ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang bilang, Allah itu ngasih tahu kabar-kabar yang bagi kita gaib, sedikit aja Allah kasih tahu kepada nabinya dan rasulnya. Allah yang bilang, kami beritahu. Kami tidak beritahu itu semua kecuali illa man irtadha min rasulin, kecuali yang diridhoi oleh Allah dari para rasul-rasul yang Allah kasih tahu. Itu pun tidak semua sama Allah dikasih tahu. Makanya pernah Rasulullah itu ditegur sama Allah langsung, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Rasulullah itu ditanya sama orang, kata Rasulullah, besok saya jawab pertanyaannya. Tidak bilang insya Allah, jamaah. Bayangkan antum, ini Nabi, dia yakin mungkin Allah akan bantu, jawab dia. Rasulullah tidak tahu, Rasulullah bilang besok tanyanya, besok saya akan jawab. Ditegur sama Allah, jangan pernah kamu bilang saya akan lakukan itu besok, tapi bilang insya Allah, sebut. Dikembalikan ke Allah semua, jemaah. Kita lihat ini bentuk yang pertama, penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Bentuk yang kedua, mereka menunaikan haji, tawaf di sekeliling berhala seraya menghinakan diri di sisinya dan bersimpuh sujud kepada berhalanya. Ini sudah ekstrim, ini sudah, jemaah, Yang tadi itu termasuk sudah parah juga, bertapa di sana, menggantungkan masalahnya kepada berhalanya, ngomong ada keluh kesah disampaikan, doa minta sama berhala. Ini sudah fatal, jemaah. Ini yang kedua lebih fatal lagi. Jadi sudah habis Allah Subhanahu wa taala, sudah seakan-akan Allah ini sama mereka patung-patung itu. Naudzubillah. Sampai hajinya tawaf sama berhala, sujud sama berhalanya, bersimpuh di depan berhalanya. Itu cara yang kedua yang dilakukan mereka kepada berhala-berhala mereka. Poin yang ketiga, mereka melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada berhalanya dengan berbagai bentuk persembahan. Ini apa bedanya orang-orang zaman sekarang yang suka ngasih sesembahan, sesajen, tempe orek dikasih nasi sama telur, dibuang ke laut. Semenjak kapan ikan itu makan tempe orek, jamaah? Semenjak kapan itu ikan hiu dan lain sebagainya dalam laut makan nasi kuning pakai serundeng? Subhanallah. Ini sesajen ini yang mereka berikan dulu sama ke patung-patung mereka, itu sama seperti ini. Diberikan berbagai bentuk persembahan, menyembelih dan berkurban untuknya, untuk berhala-berhala tersebut, dan menyebut namanya pada saat menyembelih itu. Subhanallah. Ini untuk berhala fulan, saya sembelih ini untuk berhala fulan. Bikin gedung pakai tumbal, minta izin dulu sama yang punya tempat. Siapa yang punya tempat? Allah Subhanahu wa taala. Tapi seakan dikuasai, takut sama makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang tumbal orang dijadikan tumbal, yang kerja di situ dibius, pingsan, dicor di dalam situ untuk sebagai sesajen. Naudzubillah. Dosa di atas dosa. Sudah syirik, bunuh orang lagi. Betapa banyak kisah-kisah seperti itu di kampung-kampung, di pedalaman. Proyek-proyek besar, biar berhasil proyeknya, kasih sesembahan. Tidak main-main, sesembahannya bukan ayam, bukan sapi, orang dikasih sembahan. Cari anaknya orang kampung yang nyasar, mungkin ditangkap, dimasukkan dalam cor, itu dicor. Naudzubillah. Wallahu a'lam ada benar atau tidak,
Tapi ya, orang yang ada akalnya tidak akan berbuat hal seperti itu, kecuali akalnya sudah ketutup sama yang namanya kejahilan dan kesyirikan. Subhanallah, tidak jauh kemarin kita melakukan hari raya Idul Adha, yang kita menyembelih hewan kurban dengan bangga. Kita sebutkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terima ini dariku. Ya Allah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, terimalah ini ya Allah dariku dan untuk keluargaku. Subhanallah. Ditumpahkan darah itu lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah. Tapi mereka tidak. Ini sembelih untuk mbah ini, ya, untuk nyai itu, ya, lempar ke laut, kepalanya saja, kadang badannya saja, kepalanya disimpan. Wallahu a'lam bishawab. Masihkah di tahun 2022 ini yang ilmu sudah tersebar kemana-mana, masih adakah kaum muslimin yang melakukan itu dengan dalih mungkin adat dan lain sebagainya? Ya subhanallah. Ya ini lihat apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Apakah tidak sama para jamaah? Sama. Hanya beda-beda, satunya ke patung, satunya ke penjaganya laut. Patungnya ini makhluk dibikin orang, sama penjaganya lautnya juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama makhluk. Tidak pantas untuk dipersembahkan seperti itu. Yang selanjutnya, apa yang mereka berbuat kepada berhala-berhala mereka? Mengkhususkan sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mensujudkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak mereka. Jadi dipilih sama mereka yang bagus-bagus, atau sebagian yang jelek atau yang gimana lah, pokoknya sama mereka dipilih untuk dipersembahkan kepada berhalanya. Dan lucunya para jamaah sekalian, ya, perbuatan mereka ini, ya, mereka melakukan itu untuk berhala mereka, mereka melakukan itu juga dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lucu. Ini buat berhala fulan, yang ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, dipikir oleh mereka Allah ini butuh dengan yang seperti itu, jamaah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 136, "Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban." Ya, mereka memperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala satu bagian dari tanaman-tanaman dan ternak-ternak mereka. Lalu mereka berkata, ya, faqalu hadza lillahi bizamihim. Mereka mengatakan ini untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pengakuan mereka. Wa hadza li syurakaina. Adapun ini untuk berhala-berhala kami. Sebagian dikasih ke Allah, sebagian dikasih untuk berhala-berhalanya. Apa yang Allah sebutkan para jamaah sekalian? Ya, fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Yang mereka berikan untuk berhala-berhala mereka, maka tidak akan sampai untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lillah. Dan sama, cuman dibalik aja bahasanya sama Allah. Yang mereka niatkan untuk Allah, fa huwa yasilu ila syurakaihim. Itu hakikatnya untuk berhala-berhala mereka juga. Ndak sini, ndak sana, ditolak semua sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ndak butuh sama sesuatu yang di dalamnya ada persekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ana aghna syuraka 'anis syirk, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah zat yang ndak butuh persekutuan. Man asyraka ma'i, kata Allah, barang siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu, dia menyembah berhala atau dia menyembah Allah, tapi dia juga kasih sesembahan untuk berhala. Kata Allah, taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia bersama apa yang dia sekutukan kepada Allah. Maksudnya ana tidak butuh semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diambil. Saya tidak butuh, kata Allah. Jelas jamaah, tegas. Ya ini lucunya mereka, ya sebagian sama mereka, oh ini untuk Allah, ini sebagian lagi dipilih ini untuk berhala-berhala mereka. Itu ya cara yang keempat. Ya. Dan Allah tutup ayatnya, sa'a ma yahkumun, ya amat buruklah ketetapan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala.
Surat Al-An'am ayat 136. Cara yang kelima yang mereka lakukan kepada berhala-berhala mereka, ya, dalam bentuk mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhalanya adalah dengan bernazar. Kita ini bernazar, kalau saya lahir anak saya dengan selamat, saya akan ngundang teman-teman untuk makan, ya, undang teman-teman makan bersama di rumah. Masya Allah, ini nazar baik ini. Atau kalau anak saya lahir atau anak saya lulus, saya mau puasa Daud misalkan, ini nazar luar biasa baik. Nah kalau mereka ini enggak, ya, mereka bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala, ya, yang mereka sembah, sebagaimana yang sudah Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha, dan mereka mengatakan inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Yang mana menurut anggapan mereka, ya, itu adalah berhala-berhala mereka, ya. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya. Ini ya, ini bentuk yang keenam para jamaah sekalian. Ya, jadi mereka itu pilih, ya, bernazar, ini akan saya serahkan kepada berhala-berhala. Dan mereka juga memilih, oh hewan ini jangan ditunggangi, ini tidak boleh ini ditunggangi. Ini yang diajarkan juga sama Amr bin Luhai. Ini di poin yang keenam. Mereka bikin ritual, ya, unta yang begini dan begini jangan ditunggangi. Terus kambing yang ini dan begitu tidak boleh dimakan, jangan diminum susunya. Ya, mereka punya ada kayak apa ya? Apa istilahnya kalau bahasa kita para jamaah? Awas nanti kualat ya. Ini jangan ditunggangi, bahaya. Nanti kamu kualat dan lain sebagainya. Itu mereka juga kayak gitu dulu sama. Ada yang bilang kalau zaman sekarang kalau foto jangan bertiga katanya, nanti yang tengah mati duluan. Itu Anda pernah dengar itu kayak gitu jemaah? Wallahu alam. Itu dari mana itu pemahaman seperti itu? Ada yang bilang kalau istrinya hamil tidak boleh semprot baygon, nyamuk, tidak boleh. Tidak boleh bunuh binatang katanya. Loh Anda bilang, ya tidak boleh bunuh binatang itu bukan cuma yang istrinya hamil, semuanya tidak boleh memang. Kecuali binatang yang mengganggu baru boleh dibunuh. Kok dipetakan saja kalau istrinya hamil kamu tidak boleh bunuh binatang, kalau sudah lahir baru dia boleh? Bukan begitu, salah itu sudah. Tidak boleh kita bunuh binatang kecuali binatang yang memang seharusnya dibunuh, yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Ada 4 hewan yang kalau ketemu harus dibunuh, ya, seperti burung gagak hitam dan yang lain-lain, atau ular disebutkan oleh Rasulullah. Ya, sulit kita cari sudah hal-hal seperti itu di zaman sekarang. Ada pun sisanya tidak boleh dibunuh kecuali mengganggu. Jadi jangan dibawa buat ini kalau lagi hamil, jangan. Tidak ada. Nanti begini dan begitu. Jangan potong kuku malam-malam katanya. Wallahu a'lam, begitu banyak itu anggapan-anggapan itu. Ya, dan mereka sama dulu punya anggapan-anggapan itu. Insyaallah kita bahas setelah sholat isya ya. Sudah masuk waktu azan. Fadhal muadzin. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sampai mana tadi para jemaah? Poin keberapa? Kelima ya, sekarang yang keenam ya. Ya, di antara ritual-ritual yang dilakukan oleh mereka terdahulu, nama ritualnya itu adalah al-bahirah atau as-sa'ibah dan al-wasilah atau al-ham. Apa itu? Disebutkan oleh Imam Ibn Ishaq rahimahullah ya. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya al-bahirah itu adalah anak betina dari as-sa'ibah, yang mana sa'ibah itu adalah unta betina, anak betina dari unta betina yang telah beranak 10 betina secara beruntun ya, berturut-turut, tidak diselingi dengan jantan sama sekali. Betina yang ke-10, jadi setiap ngelahirin ini unta ini betina sampai yang ke-10 betina ya. Unta semacam inilah yang dilakukan terhadapnya ritual yang namanya as-sa'ibah. Ia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya dibelah. Setelah itu ia dibiarkan lepas bersama induknya, tidak ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, serta tidak boleh diminum susunya ya, kecuali oleh tamu, sebagaimana yang dilakukan terhadap induknya. Jadi para jamaah ya, ada nih bau-bau seperti ini yang sejenis mungkin di masyarakat kita. Kalau ini begini dan begitu, awas nanti gini, tidak boleh diginiin, tidak boleh digituin. Ya, ada sapi diminum kencingnya, dimakan kotorannya, ada atau tidak jamaah? Ada. Ya ini 11-12 sama yang dikerjakan orang-orang kafir Quraisy terdahulu ya. Dari ritual-ritual tertentu. Adapun al-bahirah ya, ialah anak betina ya dari as-sa'ibah ya, sedangkan al-wasilah ya, tadi al-bahirah itu hubungannya sama as-sa'ibah ya, jadi anak betina dari unta betina. Nanti kalau yang ke-10 ini punya anak betina lagi ya sama diperlakukan, cuman bedanya itu dibelah kupingnya, tidak boleh ditunggangi. Jadi dibelah kupingnya biar ketahuan bahwasanya ini tidak boleh ditunggangi ya. Ada apa dibalik tidak boleh ditunggangi? Ya ini ada ya, pemahaman-pemahaman atau ada keyakinan-keyakinan tertentu ya, yang melarang mereka untuk memanfaatkan unta tersebut. Adapun yang selanjutnya al-wasilah ya, adalah domba betina, yang mana bila domba tersebut melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dalam 5 kehamilan, tidak ya, diantarai lahirnya jantan ya, maka jika hal ini terjadi maka mereka mengadakan ritual namanya al-wasilah ya, lalu mereka berkata ia telah menjadi al-wasilah. Dibikin acara ya, diarak istilahnya nih, dombanya lahirin 10-nya betina semua dalam 5 kehamilan. Jadi setiap hamil 2 betina, yang kelima perempuan semua atau betina semua, baru ya dibikin ritual namanya al-wasilah ya. Dan kalau beranak lagi setelah itu, maka mereka persembahkan kepada kaum laki-laki saja, yang boleh makan laki-laki saja ya, tidak pada kaum wanita. Kecuali ada yang mati, maka dalam hal ini kaum laki-laki dan wanita bersama-sama melahapnya. Jadi kalau sudah mati jadi bangke, baru boleh dimakan sama perempuan ya, subhanallah, rusak jemaah ya. Itu keyakinan-keyakinan seperti ini ya, yang tidak disertai dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala atau penjelasan dari Rasul ya, merusak ini kesyirikan. Dan akan banyak ini kalau dibuka pintu seperti ini akan banyak yang terjadi nanti seperti ini. Tapi datang syariat Islam, Rasulullah SAW, fase Makkah isi ya, penjelasan Rasulullah, isi dakwahnya Rasulullah itu tentang akidah semua, tentang tauhid. Nanti bahas sholat itu sudah tahun keberapa? Sudah tahun ke-11 kalau salah, sudah mau hijrah ke Madinah, sudah di akhir-akhir baru Isra wal Mi'raj.
Sebelumnya tidak ada Isra wal Mi'raj, tidak ada hukum-hukum fikih, belum ditanamkan akidah. Ya sembahlah Allah semata. Diceritain kisahnya Nabi Nuh dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ceritain Nabi Hud, diceritain Nabi Saleh, diceritai kaumnya Nabi Lut, nih kaum LGBT juga diceritain ini sama Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana nasibnya? Itu yang diisi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya masyarakat imannya kuat. Kaum muslimin mantap akidahnya. Kalau sudah mantap baru diisi itu sama ibadah-ibadah yang lain. Dan ini keadaan kafir Quraisy, keadaan beragama mereka pada waktu itu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 103 ya. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Ada satu lagi yang belum dijelaskan barusan, itu adalah ham atau al-ham. Apa itu? Ya, ini salah satu ritual dilakukan kepada unta jantan yang bila sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut. Ya, jadi ini ibarat kata untanya suaminya yang tadi yang perempuan itu. Yang betinanya yang membuat si betina hamil dan melahirkan betina semua 10. Ya, ini untanya yang laki juga ada ritualnya nih. Ini yang bawa pertama kali ya Amr bin Luhai, orang tadi itu. Yang mana dia merasa ini melakukan bid'ah hasanah katanya. Ya. Ini tidak merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini hanya ritual-ritual baru saja, tidak merubah agama kata dia. Tapi tidak terasa ini menyeret orang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah Al-Maidah ayat 103. Ya. Allah berfirman yang artinya Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham. Itu ritual-ritual tidak ada semua kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti kata Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas sama Allah, disalahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjelaskan ya dalam firman-Nya, wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Yang di dalam perut hewan ini hanya untuk laki-laki kami saja dan haram untuk perempuan-perempuan kami. Nah, ini sama seperti tadi, ini tidak boleh dimakan dagingnya kecuali untuk yang laki saja, yang perempuan tidak boleh makan kecuali sudah mati. Wa iyakun maitatan fahum fihi syuraka. Kalau sudah mati, sudah jadi bangkai, baru boleh dimakan oleh keduanya. Ya, ini ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kebohongan semua. Tidak ada Allah pernah mensyariatkan hal-hal seperti ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua hal di atas dari poin ke-1 sampai poin ke-6 ya, dilakukan oleh mereka ya, bangsa Arab terdahulu ya, di zaman jahiliyah ya, mereka lakukan ini kepada berhala-berhala mereka karena mereka meyakini satu hal ya, bahwasanya itu semua dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah ini punya distributor di atas muka bumi, punya agen, punya perwakilan. Mau apa-apa ke agennya nanti disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata mereka ya, yang mana ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka menyembah itu tadi, melakukan poin ke-1 sampai ke-6 tadi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada orang-orang di zaman sekarang sejenis ritualnya dengan ini, meskipun dengan berbagai macam cara yang baru, ada yang modern sudah caranya. Alasannya kami tidak nyembah ini, kami hanya mendekat ini agar ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah.
Allah juga jelaskan dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang disembah itu tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat bagi mereka, dan mereka mengatakan itu berhala-berhala itu adalah zat sesuatu yang dapat memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak cukup ini yang mereka lakukan, ya, masih banyak hal-hal yang mereka lakukan. Salah satunya mereka itu juga bermain dengan yang namanya al-azlam, mengadu nasib. Ya. Jelas ayatnya, al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Yaitu khamr, main judi, ya, berhala-berhala, azlam. Nanti akan kita jelaskan apa artinya azlam ini. Rijsun min amali syaitan. Ini keburukan, kekejian dari amalannya setan, tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang suruh tinggalkan. Ya, membantah ini, ya, apa yang sama mereka dilakukan. Jadi mereka, yang dimaksud dengan al-azlam itu mengundi nasib para jamaah. Jadi mereka dulu bikin anak panah yang tidak ada bulunya, 3 macam biasanya, dilempar nanti sama mereka. Kayak mengadu nasib, mengundi nasib, ya. Jadi dari 3 itu, satunya tulisannya ya, satunya tulisannya tidak, yang satunya diabaikan. Jadi kalau mau apa-apa dia lempar itu. Kalau yang kelihatan yang iya dia lakukan. Misalkan saya mau nikah, tapi dia ngadu sama 3 ini, dilempar. Mana yang keluar? Yang kelihatan, yang iya dia nikah. Kalau keluar tidak jadi. Tunggu tahun depan kita lempar lagi nanti. Kalau abaikan berarti diulang undiannya, dilempar. Subhanallah. Ya, ini salah satu yang diamalkan oleh mereka, ya, demi menentukan aktivitas, ya, apa saja yang akan dilakukan, ya, mau bepergian, mau menikah, mau kerja sama orang, seluruh amalan mereka undi sama namanya azlam ini, dipegang sama mereka, dibuang. Apa hasilnya? Dilihat nanti hasil dari yang itu tadi. Dan yang sejenisnya banyak mereka lakukan dengan mengundi nasib mereka, dan ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, ya, mereka melakukan al-maisir, atau ini disebut juga namanya al-qiddah, yang merupakan jenis dari perjudian. Ya, mereka biasanya membagi-bagikan daging unta yang mereka sembelih, ya, berdasarkan al-qiddah tersebut. Jadi mereka main judi, ya, kalau kalah ya bagi-bagi. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, kebobrokan, kerusakan yang mereka lakukan semuanya. Ya, mereka juga percaya kepada, ya, informasi-informasi, ya, dari dukun, ya. Mereka juga percaya sama yang namanya tukang ramal. Kata mereka ahli bintang, ahli nujum, munajjim. Mereka percaya itu sama itu semua, ya. Kayak zaman sekarang nih, ada yang percaya, ada yang pegang remote-nya langit katanya. Dukun percaya. Ini juga sama dipercaya dulu sama orang jahiliyah dulu sama. Ya, makanya sama Rasulullah SAW dibilang man ata arrafan atau kahinan atau arrafan, ya, saddaqa bima yaqul. Barang siapa yang datang kepada itu orang dukun, itu dibilang orang pinter, dibilangnya orang pinter. Ya, orang pinter itu belajar ngaji, hafal Quran, ditanya masalah agama dikasih tahu jawaban hadisnya, faham sama ilmu agama, faham ilmu dunia, pinter matematika, pinter kedokteran, orang pinter. Bukan orang pinter handphone hilang kita tanya dia tahu handphonenya di mana. Iya, kalau pinter dicari pakai GPS, pinter itu benar. Ini enggak, baca-baca ada di sini handphonenya. Gosok-gosok kuku kelihatan di kukunya. Ini bukan orang pinter jemaah, orang bodoh namanya. Ini dipercayai dulu sama orang-orang kafir Quraisy, dipercayai sama orang-orang jahiliyah di zaman dulu.
Apa bedanya sama kita kaum muslimin sekarang? Sudah, tidak usah ribut, biarkan ya itu, berikan mereka keluasan. Ya ada orang jadi pawang hujan, bisa geser ini dan itu. Ya kalau dibantah, disalahkan yang bantah, subhanallah. Apa bedanya sama dukun jemaah? Sama. Minta tolong jin, seakan-akan bisa menyelamatkan, bisa menahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu turun di sini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lawan jemaah. Kalau memang mendung tidak jadi hujan, ya memang sama Allah tidak mau diturunkan hujan. Bukan karena dia yang hebat, bukan. Ya. Dan memang katanya, ya kalau turun hujan tidak dibayar. Kalau tidak turun hujannya baru dibayar. Katanya begitu kontraknya. Jadi ada kontraknya jemaah. Kalau turun hujan tidak dibayar. Subhanallah. Ya, ini yang dipercaya sama mereka-mereka di zaman dulu. Dan juga di antara para tukang ramal ada yang mengklaim dirinya memiliki pengikut dari bangsa jin yang memberikan informasi kepadanya. Ya. Jadi ya kurang lebih sama kejadian-kejadian di zaman sekarang. Ya, para jamaah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, dan juga yang mereka lakukan dan yang mereka yakini ya, dalam diri mereka, ya mereka itu juga pada dirinya terdapat kepercayaan kepada yang namanya tatoyur. Apa itu tatoyur? Ya, pesimis terhadap sesuatu. Ya, merasa pesimis terhadap sesuatu. Ya, asal muasal keyakinan ini ya adalah dari kebiasaan mereka yang dulunya mendatangi seekor burung atau kijang. Kita lihat nih, burung atau kijang. Terus sama mereka dilempari batu atau sama mereka dikagetin. Ya, kalau burungnya terbang ke kanan, mereka jadi berangkat. Mau berangkat safar jauh nih, cari dulu burung atau cari kijang. Hush, digituin. Kabur kijangnya. Kalau kaburnya ke arah kiri, tidak jadi dia mau pergi. Bahaya nih. Ini bertanda bahaya. Jangan. Kalau burungnya lari ke kiri atau kijangnya lari ke kanan, baru mereka berani untuk berangkat. Ini ada kebaikan di situ. Ya. Bismillah. Ini mudah-mudahan tanda baik ini. Ya, mengadu nasib sama hal-hal seperti itu. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fima makna, yang maknanya ya sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ditahan, ya, hajatnya ditahan sama seperti ini, ditahan hajatnya sama yang namanya tatoyur ini, faqad asyrak, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-tiratu syirkun, kata Rasulullah. Tatoyur itu kesyirikan, diulang 3 kali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibantah semua sama Rasulullah SAW, dihabisi semua sama syariat Islam. Tidak ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Ya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, di lain sisi juga masih ada ya kebaikan-kebaikan mereka yang mana mereka itu ikut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti naik haji dan lain sebagainya. Ya, naik haji itu tawaf dan juga mabit di Mina, terus ke Arafah, terus ke Musdalifah, ya, terus kembali lagi ke Mina. Setelah itu mereka masih melakukan itu, ya, masih bekas-bekas dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, adapun yang selanjutnya para jamaah sekalian, dijelaskan bahwasanya bagaimana cara mereka itu satu dengan yang lain, menikah misalkan contohnya, ya, status sosial. Ini dijelaskan juga oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, ya. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan dari riwayat-riwayat yang lain selain Imam Al-Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Subhanallah, mengerikan semua jamaah cara nikahnya jamaah. Yang pertama adalah pernikahan seperti sekarang. Ya. Jadi seorang laki-laki datang kepada walinya si perempuan, ya. Lalu dia menentukan maharnya, kemudian menikahkannya. Ini kebanyakan seperti itu. Dan itu yang kita pakai sekarang caranya. Cara yang kedua, ngeri jamaah.
Cara yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ya, manakala ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan. Ini kita lihat cara nikahnya ini. Ya, laki-laki berkata kepada istrinya saat selesai dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kita lihat, ini istrinya disuruh bersenggama sama orang. Kemudian setelah itu istrinya diasingkan oleh suaminya dan tidak disentuh selamanya hingga kelihatan tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila telah kelihatan tanda kehamilannya, maka terserah suaminya. Jika masih berselera kepadanya, maka dia menggaulinya. Ya, kalau tidak selera, ya silahkan pilih yang lain. Ya. Jadi mungkin ini laki-laki bukan suami istri, tapi walinya bilang ke anak perempuannya, pergi kamu ke fulan, ya, ajak berzina, ya kawin lari lah istilahnya. Kalau sudah hamil nanti kasih tahu ke laki itu. Kalau sudah berhasil punya anak, kasih tahu saya sudah hamil, saya berhasil, silahkan kalau mau dinikahi. Kalau kamu mau sama aku, kalau tidak mau ya silahkan pilih yang lain. Ini salah satu cara pernikahan mereka. Ya, cara yang ketiga, ada sekelompok laki-laki, ya, jumlahnya kurang dari 10 orang, berkumpul kemudian mendatangi seorang wanita. Ini beberapa laki-laki, ya, mungkin 3 sampai 9 jumlahnya, ya, menggauli satu wanita. Jika wanita ini hamil dan melahirkan serta telah berlalu beberapa malam dari kelahirannya, dia mengutus seseorang kepada laki-laki yang kemarin menggauli dia itu, ya, diutus suruh kasih tahu bahwasanya perempuan ini sudah melahirkan. Dan nanti laki-laki ini biasanya datang ke yang perempuan. Dan nanti yang perempuan yang milih mau sama laki yang mana. Na'udzubillah. Jadi itu anaknya siapa tidak tahu jemaah. Digauli 9 orang. Kita lihat ini rusaknya zaman jahiliyah dulu. Orang-orang seperti ini yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya. Diutus Rasulullah di tengah-tengah orang seperti ini jemaah. Belum ini belum selesai, ini masih banyak ini kebobrokan yang lain yang mereka lakukan. Kita sebutin satu-satu, ya, secara singkat-singkat supaya waktunya, ya, cukup. Digauli sama beberapa laki-laki, sudah hamil, nanti diutus ke laki-laki yang dulu suruh datang, nanti perempuannya pilih. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, laki-laki dalam jumlah banyak mendatangi seorang wanita, ya, yang mana wanita ini adalah seorang pelacur. Yang dilakukan adalah mereka menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka, yang mana ini jadi simbol bahwasanya ini rumahnya pelacur. Siapa saja yang menginginkan mereka maka dia bisa masuk. Ya, jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut akan berkumpul lagi kepadanya, dan lalu akan diundang orang ahli. Ya, kira-kira ini anaknya siapa? Jadi si perempuan ini tahu, saya sudah digauli sama fulan, dipanggil dan suruh jadi penengah satu orang. Ini kira-kira anaknya siapa nih? Dari 4 orang atau 5 orang yang menggauli misalkan. Subhanallah. Ya, ini cara pernikahan mereka di zaman dulu. Subhanallah. Ya. Betapa mulia syariat Islam. Ya. Kita tidak bisa sembarangan menikah jamaah. Kita disuruh datang dulu ke walinya. Kita tidak bisa sembarangan lihat. Kalau mau ngobrol harus pamit dulu sama walinya. Subhanallah. Datang agama Islam ini, ya, melarang, ya, apa yang tidak boleh, siapa yang tidak boleh dinikahi dilarang sama Islam, dijelaskan semuanya lengkap, gamblang, jelas. Ya. Karena kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak, ya, poligami tanpa batasan tertentu. Jadi poligaminya bukan sampai 4 jamaah, bebas semaunya. Makanya saat Rasulullah datang, ya, ketemu sama seorang sahabat, ternyata istrinya lebih dari 4. Katanya Rasulullah, pilih 4, yang lainnya lepaskan semua. Ya. Pilih berapa jamaah? 4, bukan 1. Loh, kok ketawa? Ya, disuruh pilih 4. Bukan Rasulullah ceraikan semua, sisain 1, bukan. Jadi pilih 4, silahkan, sisanya dilepas. Ya. Dan mereka juga mengawini 2 bersaudara sekaligus. Ya, jadi ada orang satu laki-laki yang mengawini 2 perempuan, kakak adik. Ya.
Mereka juga mau ini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak sama bapaknya, subhanallah. Ya, mantan ibu tiri sama dia dinikahi, bekasnya bapaknya jamaah. Na'udzubillah. Ya, orang yang beragama, yang jiwanya baik, tidak akan sampai hati melakukan itu ya, kecuali orang yang sudah rusak mungkin imannya dan takwanya ya, memaksa untuk melakukan itu. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat An-Nisa dari ayat 22 sampai 23. Ya, wala tankihu ma nakaha ba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang pernah jadi istri-istri bapak kalian kecuali yang sudah berlalu, sudah selesai. Yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Jangan dinikahi bekas bapaknya. Ya. Innahu kana fahishatan, sungguh itu adalah kekejian, wa maqtan wa sa'a sabila. Kemurkaan, itu kemarahan Allah, tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, saudari-saudari kalian, ya, bibi kalian, ya, ibu persusuan kalian, ponakan kalian yang perempuan tidak boleh semua. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan kalian dilarang untuk menggabung antara saudari dengan saudarinya, dinikahi dua-duanya, tidak boleh. Jelas datang agama Islam yang memberi jalan keluar. Dan juga para jamaah sekalian, dikisahkan terjadi juga banyak perzinahan di kalangan mereka ya, tapi ini hanya dilakukan oleh sekelompok laki-laki ya, tidak semua laki-laki melakukan itu, tapi ada banyak sekelompok laki-laki yang suka melakukan itu. Ya, juga disebutkan di sini dari Imam Abu Daud ya, diriwayatkan bahwasanya datang kabar dari Amr bin Shu'aib dan dari bapaknya dan dari kakeknya. Ia mengatakan seorang laki-laki berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku. Aku telah berzina dengan seorang budak wanita ya pada masa jahiliyah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ya, mengklaim nasab, tidak ada mengakui nasab, tidak boleh mengakui nasab kepada selain bapaknya dalam Islam. Tradisi jahiliyah telah berlalu. Seorang anak hanya dinasabkan kepada pemilik kasur, yakni suaminya, jika ia hasil pernikahan yang sah. Sedangkan pezina hanya menuai kekecewaan dan tidak berhak atas anaknya tersebut. Anak hasil zina itu bukan punya yang laki, bukan, tidak bisa diakui oleh yang laki. Anak hasil zina itu milik ya, pemilik ranjangnya, suami sahnya yang punya. Kalau mau mengakui, kalau tidak mau mengakui, ya lain perkara. Ada kasus kejadian, ya, kebetulan anak yang menangani, ya, si perempuan ini sudah menikah 3 tahun atau 4 tahun, tidak dikaruniakan anak. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, karena kerja di luar rumah, ketemu setiap hari sama si laki-laki ini, ya ada rasa cocok, ya karena sudah lama tidak punya anak, na'udzubillah. Ya ini terjadi jamaah, ini di kalangan kaum muslimin, bukan orang kafir ini. Tahu-tahu tanya sama anak, gimana anak harus berbuat apa? Anak juga bingung jamaah mau jawabnya waktu itu. Kita tidak dikaruniakan anak, akhirnya hubungan sama suami agak renggang. Terus di tempat kerja, ini lihat bahayanya perempuan kerja jemaah. Di tempat kerja ketemu sama seorang laki-laki, dia ngerasa ada kecocokan, ada hubungan terselubung, akhirnya berzina, hamil yang perempuan dari zina itu. Sama suaminya 4 tahun. Sama laki-laki ini ya tidak lama punya urusan, beberapa kali bergaul, beberapa kali berzina, hamil yang perempuan. Kata si istri, saya yakin 100% ini anak bukan dari suami saya, tapi dari hasil zina. Kenapa? Karena sudah lama saya tidak pernah bergaul sama suami saya. Anak kaget jamaah. Ini bercanda orang atau beneran ini? Anak tidak bisa bayangin gimana rasanya jadi suaminya itu. Mendengar kabar ya istrinya hamil, dia bahagia, tapi ternyata kehamilannya bukan dari suaminya. Anak bilang, kasih tahu suaminya. Sudah saya kasih tahu. Suami saya menganggap itu sebagai anaknya karena dia adalah haknya. Anak bilang, itu memang haknya suaminya. Ya, anak itu milik si pemilik ranjang.
Al-waladu lil firash, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya. Datang ini syariat Rasulullah SAW, syariat Islam mengakui ini. Kecuali suaminya nuduh istrinya berzina, tidak mau mengakui anaknya, ada bab namanya li'an, saling melaknat satu dengan yang lain. Habis itu dipisahkan, tidak bisa bersama lagi. Ya, jadi para jamaah sekalian, subhanallah, Allah SWT, ya, berantakan keadaan sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih parahnya lagi para jamaah sekalian, mereka dahulu adalah manusia-manusia yang sering mengkubur anak wanita mereka hidup-hidup. Allahu Akbar. Dan lebih parahnya lagi, ada yang sama mereka dikubur saat baru lahir, ada yang dikubur saat sudah umurnya sepekan, ada yang dikubur saat sudah agak besar. Saat mau dikubur di tengah padang pasir jauh sana, dipakein baju yang lucu, digendong sama bapaknya, disiapkan lubangnya, dimasukkan anaknya di sana, dikubur hidup-hidup. Manusia apa para jamaah? Ya, karena kata mereka ada kejadian waktu itu ada satu kabilah, ya, yang mana anak perempuannya ini, jadi satu kabilah perang dengan kabilah yang lain, diculiklah anak perempuannya dari kabilah ini ke kabilah yang nyerang itu, diculik sama kabilah yang nyerang. Akhirnya kabilah ini berusaha untuk mengembalikan anak perempuan ini, tapi sudah saat diserang ke sana, sudah dapat anak perempuannya jatuh cinta sama laki-laki di sana, tidak mau diajak pulang. Sakit hati bapaknya. Dari situ mereka merasa ini anak perempuan menyusahin aja kerjaannya, kalau lahir dibunuh. Subhanallah. Datang syariat Islam, ya, yang melarang ini semua. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Ya. Mereka takut ini anak perempuan ngambil haknya mereka. Kalau anak laki dibesarkan bisa jadi tentara, perang dan lain sebagainya. Kalau perempuan tidak ada gunanya, kata mereka. Allah turunkan wahyu para jamaah sekalian, surat Al-An'am ayat 151, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan, kami yang beri rizki, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, ya, dalam surat An-Nahl ayat 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak wanita, anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ya, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ya, dia sembunyi, ya, menjauhkan dirinya dari orang-orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Subhanallah. Ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Ya, lahir anak perempuan, subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, apa barang siapa yang punya dua anak perempuan, dididik baik-baik sampai dinikahkan, apa balasannya? Surga, sama Allah dimasukkan surga, jamaah. Ini syariat Islam. Dan yang selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanyakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang, ya, termaktub dalam ayat-ayat di atas merupakan bagian dari moral yang sudah menyebar dan marak terjadi, sebab mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki guna membentengi diri mereka dari serangan musuh. Jadi ini semua dilakukan hanya masalah untung dan tidak untung, jemaah. Perempuan itu tidak ada untungnya gitu. Ini adalah poin-poin keburukan orang kafir Quraisy. Selain berbuat syirik kepada Allah, intinya di situ, ya, mereka main judi, mereka percaya sama itu, mengadu nasib, percaya sama dukun, ya, kerusakan moral dan akidah. Ya, cara nikahnya juga menyedihkan seperti itu, keji sekali, bunuh anak-anak perempuan. Ya, subhanallah. Karena ada kenal satu orang punya satu anak perempuan,
Jadi saking cintanya sama anak perempuannya jamaah, dia bilang, wallahi kalau ana sama Allah ditangguhkan, ana tidak mati, ana tidak akan nikahkan anak perempuan ana ke siapapun di atas muka bumi. Jadi saking cintanya sama anaknya. Tapi karena ana tahu ana akan mati dan ana diperintahkan untuk nikahkan anak-anak, nikahkan. Ya. Tidak pernah ditemukan dia itu menangis jemaah, kecuali saat dia nikahkan anaknya. Bergetar suaranya, cinta sama anaknya, subhanallah. Orang dulu tidak ada, lahir perempuan kubur anaknya, memalukan, jadi sesuatu aib. Ya ini bukti semua atas ya kebobrokan dan kekejian ya, moral mereka. Tapi masih banyak para jamaah sekalian ya, kondisi moral yang baik yang ada pada mereka pada waktu itu. Salah satunya mereka itu adalah orang-orang yang murah hati ya. Mereka suka berlomba-lomba, berbangga ya, dengan memuji orang. Jadi memuji orang ya, bertutur baik dengan orang, ini adalah satu kebaikan. Ini salah satu moral baik mereka. Dikasih syair-syair ya, nyambut orang, luar biasa mereka. Masalah-masalah seperti ini ya. Dan juga dari salah satu kebaikan mereka adalah mereka dikenal sebagai orang-orang yang menepati janji ya. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Bahkan untuk merealisasikan mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri untuk mengetahui hal itu ya. Cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani ya, ada kisahnya ya, maksudnya mereka itu kaum-kaum yang pegang janji. Bahkan kalau ada yang melarang mereka untuk menepati janji, mereka tidak segan-segan untuk melawannya jamaah. Itu salah satu kebaikan moral mereka. Yang ketiga, mereka memiliki atau menjaga harga diri yang sangat tinggi ya, pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Itu salah satu moral kebaikan mereka. Dan yang keempat adalah tekad yang pantang surut, tidak pernah mundur. Kalau sudah bertekad A ya A dia kerjakan. Meskipun terkadang tekadnya salah, tapi mereka tidak pantang mundur orangnya. Bukan pengecut mereka ya, makanya dulu ingat ya, kisahnya Sa'ad bin Mu'adz ya, saat Rasulullah SAW mau perang Badar. Rasulullah ini tanya sama para sahabat, asyiru alayya, kata Rasulullah SAW, kasih masukan kepada anak, kata Rasulullah. Yang ngomong orang-orang muhajirin semua. Abu Bakar yang ngomong fa'ahsan, ngomong dengan omongan yang baik, asyiru alayya. Terus kata Rasulullah, kasih anak masukan. Yang ngomong Umar bin Khattab, fa'ahsan, asyiru alayya, ngomong ya. Mikdad bin Amr ngomong, katanya Mikdad, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kami tidak akan melakukan itu, kita tidak akan mengatakan itu, hai Rasulullah. Pergilah engkau dan Tuhanmu, berperanglah, kami tunggu di sini. Katanya Bani Israel kepada Nabi Musa seperti itu. Kami tidak akan katakan itu, hai Rasulullah. Kami katakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah, kami akan ikut berperang bersamamu. Tidak akan mundur mereka. Ini salah satu ya bekas ya, mereka itu orang yang pantang mundur. Tapi Rasulullah terus bilang, asyiru alayya, ayo kasih tahu lagi, kasih masukan. Karena yang ngomong muhajirin semua, ini Sa'ad bin Mu'adz dari kaum Ansor sadar, nih kayaknya Rasulullah nunggu kabar dari kita nih, ingin masukan dari kita. Lalu dia bilang, ka'annaka ta'nina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kayaknya kamu ingin masukan dari kami. Betul, kata Rasulullah. Ngomong Sa'ad bin Mu'adz ya, isi omongannya itu menancapkan semangat yang besar di hati Rasulullah SAW. Ya ini mau perang jamaah. Ini kalau yang perang 300 orang habis mati, tidak ada sisanya jamaah. Kata Rasulullah, lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, kalau ini yang ada sama ana sekarang kalah mati perang Badar, tidak ada sisanya, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Hanya ini orang-orangnya yang ada. Apa katanya Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepadamu. Kami tidak pernah menyangka engkau akan berbohong. Engkau itu pembohong.
kami tidak menyangka itu. Kami percaya dari hari pertama kami berjumpa padamu sampai sekarang, kami tidak pernah mengira engkau itu membohongi kami. Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang sabar dalam peperangan, tidak pernah mundur. Ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Mu'adz, ya, kalau di depan kita ini ya, ada laut yang membentang, engkau merintahkan kami untuk masuk, kami akan masuk ya Rasulullah. Ya. Sungguh ya Rasulullah, harta-harta kami yang kami keluarkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih kami cintai dari harta-harta kami yang kami tinggal di rumah. Berangkat, kata Sa'ad bin Mu'adz, kami berangkat ya Rasulullah. Subhanallah. Ya, itu mereka punya moral yang tangguh jamaah, tidak pantang mundur. Masalahnya mereka melakukan ini di atas kesalahan dulu sebelum datang Rasulullah SAW. Jadi sudah mokong, semakin mokong lagi dalam kesalahan. Tapi ini bisa dibilang adalah moral yang baik ya. Tekad, dia kalau punya tekad, dia ya punya prinsip orangnya, bukan orang yang gampang digoyang gitu. Ini adalah satu kebaikan mereka. Dan juga yang selanjutnya, meredam kemarahan ya. Mereka itu sabar dan orangnya berhati-hati ya. Dan mereka termasuk dari moral baiknya adalah cara hidup mereka yang sangat polos ya, kurang lebih tidak berfoya-foya ya, seperti orang-orang Badui, dan tidak terkontaminasi dengan peradaban-peradaban selain mereka. Ini adalah moral-moral baik mereka. Maka para jamaah sekalian semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya, keadaan kaum kafir Quraisy atau keadaan kaum Arab jahiliyah di saat detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda kenabiannya Rasulullah SAW yang datang kabarnya dari para pendeta-pendeta yang ada di Syam ya. Ada riwayat-riwayat yang menceritakan bahwasanya pendeta-pendeta itu banyak yang tahu bahwasanya ini adalah ya, tanda kenabian, tahunnya atau waktunya Nabi diutus, dan mereka itu jelaskan, ada riwayat-riwayat ngasih tahu Nabi itu punya tanda ini dan itu. Dan kita juga nanti akan mengisahkan tentang pernikahan antara Abdullah bapaknya Rasulullah dan Aminah ibunya Rasulullah SAW, dan masuk sampai ke tahun gajah, Abraha dan yang seterusnya. InsyaAllah jika Allah beri anak umur, InsyaAllah kita berjumpa lagi. Nah, di sini ada pertanyaan para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa boleh kita umroh yang biayanya dicicil setelah selesai umroh? Ya boleh-boleh saja. Umroh itu bukan berarti kalau pinjam uang sama orang itu namanya pinjam kan. Jadi harta itu bisa didapatkan dari mana saja. Harta itu bukan berarti kita kerja terus dapat uang terus itu harta, bukan. Harta itu kadang bisa dikasih hadiah sama orang, itu harta kita juga. Ngutang minjem uang sama orang, kita pinjem uang untuk kita pakai, ya ini termasuk harta kita juga. Tapi kita punya utang sama dia, kita harus ganti nanti. Ya termasuk dalam menunaikan ibadah seperti ini. Dia merasa dia bisa cicil, dia merasa dia ada, bisa membayarnya, dia mau berangkat silakan saja, umrohnya sah. Ya selama dia jaga rukun-rukunnya, jaga tata cara umrohnya dengan benar, ya insya Allah dia sah-sah saja umrohnya. Tapi ingat, utang tetap utang, harus dibayar ya. Yang kedua, apakah boleh umroh tanpa mahram karena tidak ada suami? Ini yang belum nikah, coba ini siapa? Atau yang mau tambah, ini ada yang tidak punya suami. Subhanallah. Apakah boleh umroh tanpa mahram? Ya, jadi ini ada dua pendapat ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sama pendapatnya dengan jumhur. Jumhur bilang tidak boleh wanita safar jauh tanpa mahram. Tapi ada salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau safarnya ketaatan, terus ada yang jaga, ada grup yang menjaga keamanan perempuan ini, maka dia tidak apa-apa untuk berangkat. Cuma kalau mau main aman, ambil pendapat yang pertama karena sangat jelas hadisnya tidak boleh perempuan itu
safar tanpa mahram. Adapun pendapat yang kedua, hadis itu mereka artikan iya kalau ini sendirian, berangkat sendirian tidak boleh. Tapi kalau berangkat rame-rame, ada yang jaga dia di situ, dijaga sama grup yang amanat misalkan, nah ini lain perkara, tidak bisa dikatakan sendirian. Tapi kalau mau main aman, ikut pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Jika umur sudah lebih dari 45 tahun, apakah boleh tanpa mahram? Ya, sama sudah dijelaskan di pertanyaan yang kedua tadi. Maksudnya tidak boleh perempuan berangkat tanpa mahram. Adapun peraturan yang ada itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk melegalkan itu. Ya. Apakah terus yang 45 tahun boleh melanggar syariat-syariat yang lain karena umurnya sudah 45 tahun? Ya tidak bisa. Syariat tetap syariat, berlaku bagi seluruhnya. Adapun itu peraturan datang wallahu a'lam dari siapa kita tidak tahu. Ya, adapun kita yang selama ini kita tahu mau sudah umur 45, mau 50, ya tetap tidak bisa. Tetap dilarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana jawab. Tidak ada lagi? Wallahu a'lam. Mungkin sekian dari ana, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.